Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi nih bareng aku Bu Intan, yang pastinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan pastinya semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia meskipun masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sesuai dengan judul kali ini, kita akan membahas mengenai isi debat, ragam bahasa debat, dan juga cara berlatih debat. Namun sebelum itu nih, kemarin kita juga sudah belajar mengenai debat. Apa saja sih yang dibahas di pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Jadi pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian debat, tujuan dan fungsi debat, kemudian unsur-unsur debat, dan juga cara penyimpulan debat. Nah, apa sih debat itu? Debat adalah suatu kegiatan berargumentasi yang didasari emosi yang berdasarkan oleh data dan juga fakta. Kemudian nih, ada yang masih ingat nggak unsur-unsur dari debat itu apa aja? Ada berapa? Ya, yuk kita sebutkan bareng-bareng. Unsur-unsur debat yang pertama ada mosi, kemudian ada tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, pewaktu, kemudian moderator, dan juga juri. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur debat. Kemudian cara penyimpulan dari debat itu ada berapa? Ya, betul sekali, ada 3. Yang pertama, generalisasi, analogi, dan juga sebab akibat. Nah, itu tadi merupakan materi kita di pertemuan kemarin. Hari ini kita melanjutkan materi berkaitan dengan isi debat, ragam bahasa, dan juga cara berlatih debat. Langsung saja kita mulai ke materinya. Dalam video kali ini, kita akan mencapai kompetensi dasar 3.13, yaitu menganalisis isi debat, permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan. Kemudian 4.13, yaitu mengembangkan permasalahan atau isu dari sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat. Nah, itu merupakan kompetensi dasar yang akan kita capai dalam video pembelajaran kali ini. Langsung saja kita mulai ke materinya. Yang pertama yaitu menganalisis isi debat. Kalau anak-anakku mendengar kata menganalisis isi debat, berarti apa sih yang dianalisis? Ya, betul sekali. Jadi yang dianalisis adalah isi debatnya. Menganalisis isi debat merupakan sebuah kajian yang digunakan untuk mengetahui isi debat itu sendiri. Nah, mengkaji isi debat itu meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu mosi. Ada yang masih ingat mosi itu apa? Ya, betul sekali. Jadi mosi adalah topik atau suatu permasalahan yang diperdebatkan. Kemudian yang kedua yaitu sikap atau sudut pandang dari berbagai pihak yang berdebat. Yang pertama yaitu tim afirmatif. Apa itu tim afirmatif? Yaitu tim yang pro atau tim yang mendukung mosi. Kemudian yang kedua, tim oposisi. Tim apa? Tim yang kontra atau tim yang tidak mendukung mosi. Kemudian yang ketiga adalah tim netral, yaitu tim yang netral. Jadi kedua-duanya itu tidak mendukung dan juga tidak menolak. Kemudian yang terakhir yaitu argumen, penyampaian argumen yang digunakan untuk mendukung sikap. Argumen ini digunakan untuk mendukung. Kalau misal tim afirmatif berarti kan mendukung. Nah, memberikan argumen-argumen yang mendukung adanya mosi tersebut. Kemudian yang sebaliknya, kalau misal tim oposisi berarti kalau dia berargumen untuk menolak mosi tersebut. Nah, untuk caranya menganalisis
isi debat ini ada salah satu contoh yang bisa digunakan, yaitu menganalisis kekuatan dan juga kelemahan argumen. Yuk, kita sama-sama lihat tabel berikut ini. Nah, dalam tabel ini dia merupakan sebuah tabel analisis nih. Ada analisis kekuatan dan juga kelemahan. Kita langsung saja lihat di contohnya ya. Nah, dari tabel dapat dilihat bahwa ternyata argumen dari tim afirmatif ini menyatakan persetujuan terhadap argumennya oposisi, tetapi juga membantah bahwasanya yang menjadikan sebenarnya internetnya itu tidak salah, tetapi yang salah itu pengendalian dari siswanya untuk tidak membuka hal-hal yang negatif. Nah, kekuatannya dari argumen tersebut, analisis kekuatannya adalah bahwa tim afirmatif ini setuju dengan pendapat bahwa browsing itu tidak hanya berkaitan juga dengan hal-hal negatif, tetapi kelemahannya adalah tim afirmatif tidak memberikan data pasti atau data yang akurat tentang apakah browsing itu tuh tidak melulu soal hal negatif atau tidak. Nah, kemudian dari contoh yang kedua, yuk kita bahas bersama-sama apa sih kekuatan dan juga kelemahan dari argumen tim oposisi tersebut. Kalau dari argumennya ini menolak, dan tim oposisi ini memberikan argumen bahwa yang sebenarnya dalam penggunaan ponsel atau KW itu yang menjadikan nilainya negatif atau berdampak buruk adalah dari segi orang tersebut atau penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita analisis kekuatannya, kira-kira apa ya dari argumen tersebut? Ya, betul. Jadi kekuatannya itu dia menyatakan atau tim oposisi menyatakan kalau misal ponsel ini berbahaya untuk kehidupan, tetapi kelemahannya tidak diberikan data akurat apa saja yang menyebabkan atau apa saja yang penggunaan gawai yang membuat akhirnya itu menjadi memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ragam bahasa debat. Anak-anak pernah mendengarkan debat? Nah, kalau misalnya anak-anak pernah mendengarkan debat ini, bahasa atau ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa ilmiah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Bahasa baku di sini dimaksudkan bahwa kalimat-kalimatnya harus sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik struktur dan juga kalimatnya. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat efektif. Yang dimaksudkan adalah penggunaan kalimat yang nalar dan juga logis. Dan juga dalam debat tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa-bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kalian hidup di Magelang, Jawa Tengah, kemudian kalian berbahasa Jawa, dan pada saat debat kalian menggunakan bahasa kalian ketika berinteraksi dengan orang, nah itu tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan diksi. Pemilihan diksi ini juga dimaksudkan untuk memilih kata-kata yang logis dan juga nalar. Kemudian yang keempat yaitu bermakna denotasi, memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang bermakna denotasi atau makna yang sebenarnya. Kemudian kita lihat contoh berikut ini. Nah, dalam contoh yang Ibu berikan ini, coba analisis apa sih kesalahan ragam bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut? Ada yang tahu? Jadi, yang salah dalam penggunaan bahasa di kalimat yang Ibu berikan ini adalah penggunaan kalimat bermakna denotasi. Harusnya kalimatnya itu menggunakan kata denotasi. Coba mana yang kalimatnya itu atau kata atau frasanya itu menggunakan kalimat konotasi, bermakna konotasi di contoh ini? Ya, betul sekali. Kata menutup mata. Menutup mata itu merupakan kata atau frasa yang memiliki makna konotasi. Harusnya dalam debat tidak diperkenankan untuk menggunakan kalimat bermakna konotasi. Oleh karena itu, kalimat menutup mata atau frasa menutup mata harus diganti. Yuk kita coba ganti bersama-sama ya. Coba kita analisis
seharusnya kalimat yang benar seperti apa. Nah, dari kalimat tadi yang harus diganti adalah kata menutup mata. Oleh karena itu, coba kita berbagi seperti ini ya. Pemerintah seharusnya lebih peduli terhadap fakta bahwa minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk masak. Nah, itu merupakan perbaikan dari contoh yang telah Ibu berikan tadi. Nah, itu berkaitan dengan ragam bahasa dari debat. Kemudian kita lanjutkan ke latihan debat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berlatih debat. Kemarin, di pertemuan kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai tata cara debat secara garis besarnya. Apa saja? Ada yang masih ingat? Atau ada berapa sih tata cara debat itu? Ya, tata cara debat itu ada 4. Yang pertama yaitu perkenalan. Perkenalan di sini dimaksudkan bahwa masing-masing tim itu memperkenalkan diri dan juga timnya. Kemudian yang kedua, betul sekali, penyampaian argumen. Argumen ini disampaikan masing-masing tim, baik tim afirmasi maupun tim oposisi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan inti dari debat, yaitu proses penyanggahan atau balas-balasan argumen baik dari tim afirmasi maupun tim oposisi, begitupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpulan atau pemberian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga disampaikan oleh masing-masing tim, tetapi juga untuk seluruh atau keseluruhan proses debat ini akan disampaikan oleh moderator. Nah, itu tadi merupakan tata cara debat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai apa tugas dari pembicara-pembicara. Contoh nih, anak-anak, tahu nggak sih pembicara dari masing-masing tim itu ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama yaitu pembicara pertama, pembicara kedua, dan juga pembicara ketiga. Ternyata ketiganya itu memiliki tujuan atau fungsinya masing-masing nih. Coba kita lihat gambar berikut ini. Kemudian kita lanjut ke etika yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan ketika anak-anak itu berlatih debat atau melakukan debat. Nah, kita lihat pada gambar. Pada gambar terlihat bahwa ada yang boleh dilakukan dan juga ada yang tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan ketika berdebat adalah yang pertama, yaitu menyerang kelemahan lawan. Kelemahan lawan di sini dimaksudkan berkaitan dengan argumennya. Kemudian yang kedua, susun argumen itu dengan jelas dan terstruktur dari berbagai argumen hingga penutupnya. Kemudian yang ketiga yaitu perbanyak atau argumen diperbanyak dengan data dan juga fakta. Caranya gimana? Ada yang tahu? Nah, caranya adalah dengan banyak-banyak membaca dari berbagai sumber. Kemudian, hal yang tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan dilakukan ketika sedang berdebat. Yang pertama yaitu melawan pribadi lawan. Jadi yang dilawan itu bukanlah argumennya, tetapi pribadi orang tersebut. Contohnya penggunaan kalimat "kamu gila ya? Saat ini minyak ini mahal dikarenakan oknum-oknum." Nah, penggunaan kalimat "kamu gila ya" ini merupakan makna atau kalimat yang merujuk bahwa orang yang menyampaikan argumennya ini menyerang lawannya, pribadi lawannya, dengan mengatakan atau mengajak orang itu gila. Nah, hal ini tidak diperkenankan ya dalam debat. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan ilmu cocokologi. Nah, seringkali kalau anak-anak lihat, anak-anak tahu kan ilmu cocokologi? Ya, ilmu cocokologi ini sering terjadi nih di debat, yaitu ilmu yang mencocokkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak nyambung tetapi disambung-sambungkan. Biasanya di dalam debat ini dilakukan ketika sedang menyampaikan argumen. Untuk memperkuat argumen, peserta debat sering menggunakan ilmu cocokologi ini untuk memperkuat. Padahal ketika ditelusuri argumennya ini tidak nyambung dan hanya terkesan disambung-sambungkan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan atau penyampaian argumen menggunakan emosi.
Nah, anak-anakku semua, materi berkaitan dengan isi, kemudian tata cara debat atau berlatih debat, ragam bahasa debat itu telah selesai. Dapat disimpulkan nih bahwa ternyata dalam menganalisis isi debat itu dilakukan dengan menganalisis kekuatan dan juga kelemahan argumen dari masing-masing tim. Kemudian yang kedua, ragam bahasanya. Ragam bahasa debat itu menggunakan ragam bahasa ilmiah yang cirinya adalah penggunaan bahasa baku, kalimat yang efektif, menggunakan pemilihan kata diksi yang nalar dan logis. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat atau kata yang bermakna denotasi, makna yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga yaitu tata cara debat. Tata cara debat sendiri ada 4. Yang pertama perkenalan, penyampaian argumen, debat, dan juga pemberian simpulan. Nah, dari tata cara ini kemudian ada beberapa etika-etika yang harus dilakukan dan juga proses penjurian yang harus dilakukan ketika sedang berdebat. Nah, itu tadi merupakan materi kita pada kali ini. Nah, supaya Ibu tahu bagaimana tingkat pemahaman kalian berkaitan dengan materi kita hari ini, Ibu memberikan tugas individu ini, Ibu memberikan link Google Form yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan. Ibu memberikan sebuah teks debat, kemudian analisislah dari argumen-argumen tersebut, kekuatan dan juga kelemahannya. Kemudian yang kedua yaitu analisislah apakah di dalam teks tersebut itu ada penggunaan bahasa ragam bahasa debat yang tidak sesuai. Nah, kemudian ditulis di kertas folio, dikumpulkan ke Ibu paling lambat 3 hari setelah video ini Ibu sampaikan ke masing-masing kelas. Nah, itu merupakan tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak semua. Kerjakan dengan sungguh-sungguh agar kalian lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan ini dalam video kali ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila nanti anak-anakku semua masih bingung terkait dengan materi ataupun dengan tugas, bisa tanyakan seperti biasa melalui WhatsApp grup masing-masing kelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di video kali ini. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian video terdapat banyak kesalahan, kekeliruan dalam bertutur kata dan juga bertindak. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kelas pada hari ini. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada seluruh anak-anakku yang telah mendengarkan video ini sampai akhir. Tetap semangat dan juga jaga kondisi. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan patuhi protokol kesehatan ketika kalian berkegiatan di luar rumah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.